Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Menyapa Nusantara kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Wartiansi. Baik pemirsa, kita langsung saja beralih ke informasi pertama. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan sejumlah upaya dalam membangun kehidupan beragama yang toleran dan terbuka. Agar kami bisa saling memahami. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan kementeriannya dalam membangun kehidupan beragama yang toleran dan terbuka agar kepercayaan sosial terbentuk pada karakter generasi muda Indonesia. Pada Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) atau International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy ICCCRL di Jakarta Selasa 11 November, Mendikdasmen menyebut upaya tersebut antara lain melalui pembelajaran mendalam atau deep learning yang berorientasi akademik, spiritual, dan sosial. Kemudian, penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta penguatan layanan konseling di sekolah sebagai ruang dialog antara anak dengan orang tua, guru, maupun teman-temannya. Ia menegaskan, perbedaan bukanlah pemisah, melainkan penghubung yang memperkuat satu sama lain, sehingga sejumlah upaya tersebut penting untuk dilakukan. Ini adalah sebuah program dan kita berusaha untuk mendorong anak-anak kita untuk lebih aktif bermasyarakat, berinteraksi dengan sebaya yang berbeda latar belakang agama, berbeda latar belakang budaya, yang ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa yang terbuka, pemikiran yang terbuka, sehingga mereka akan lebih memiliki kedekatan yang bersifat personal. Menteri, bahwa Indonesia itu memiliki begitu banyak pengalaman dalam bagaimana menata masyarakat yang begitu majemuk dari latar belakang etnis, budaya, agama, dan kita memiliki begitu pengalaman yang amat berharga, dan itu sesuatu yang harus kita hargai dan kita gali dan kembangkan dan juga bahkan bagikan kepada berbagai negara yang lain. Konferensi Internasional LKLB kali ini menegaskan pentingnya pendidikan dalam membangun sikap kepercayaan dalam masyarakat multiagama dan multikultural. LKLB yang berlangsung pada 11 sampai 12 November 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai latar belakang, serta dari 20 negara seperti dari Austria, Denmark, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, hingga Myanmar. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berencana menciptakan 20.000 wirausahawan baru dengan menyasar warga binaan yang sudah mendapatkan beragam pelatihan dan keterampilan usaha di dalam lapas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggandeng kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas untuk menciptakan 20.000 wirausahawan baru dengan sasaran utama adalah warga binaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan atau lapas. Dengan kolaborasi ini, seluruh hasta karya atau produk kerajinan yang dihasilkan warga binaan akan diserap oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Usai pertemuan dengan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah pada Selasa 11 November, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan 20.000 wirausahawan baru ditargetkan tercapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Ia melihat warga binaan yang mendapatkan beragam keterampilan di dalam lapas merupakan sosok yang sudah dilatih untuk mandiri jika sudah kembali ke tengah masyarakat nanti. Salah satu misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan turunan dari Astacita Bapak Presiden juga dan Menteri Imigrasi. Jadi kami melihat ini wujud nyata. Apalagi yang melakukan ini adalah saudara-saudara kita yang menjadi warga binaan. Kami akan mendorong sepenuhnya inisiatif dari Pak Kanwil ini hal yang luar biasa. Kita memulai dari lapas, kita memulai 20.000 wirausaha baru di Sulawesi Tengah. Dukung program Berani dari Pak Gubernur Sulawesi Tengah, Pak Anwar Hafiz, dalam Berani Harmonik menciptakan 20 wirausaha, 2.000 usaha dalam waktu 5 tahun ini. Dan kami memulai dari pemasyarakatan,
yaitu dari narapidana menjadi wirausaha, baik narapidana yang ada dalam lapas maupun narapidana yang menjelang bebas. Pemprov Sulawesi Tengah berkomitmen akan mengikutsertakan hasil karya dan produksi warga binaan dalam berbagai pameran nasional maupun internasional yang diikuti oleh Pemprov Sulawesi Tengah. Komitmen ini sekaligus menuntut meningkatkan kualitas dari hasil karya dan produksi warga binaan agar bisa menarik minat konsumen. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Izvaldi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu pemirsa, saat menggelar musyawarah rencana dan evaluasi kesehatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan seluruh kabupaten kota berkomitmen untuk memastikan pembangunan kesehatan yang merata dan berkeadilan di seluruh daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan musyawarah rencana dan evaluasi kesehatan yang diikuti oleh perwakilan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diadakan di Banjarmasin pada Selasa 11 November ini mengangkat tema harmoni Banua dalam pembangunan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menyusun langkah strategis mewujudkan pembangunan kesehatan yang sinergis dan berkeadilan bagi masyarakat. Setiap daerah diminta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah masing-masing dengan melengkapi peralatan pada layanan kesehatan, menyiapkan alokasi anggaran dan juga menyiapkan dokter untuk tenaga medis sampai ke pelosok. Pembukaan musyawarah dan evaluasi kesehatan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Muhyiddin dan seluruh Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan. Ya inilah yang perlu kita perhatikan saat ini, yang perlu kita evaluasi pada hari ini. Jangan sampai hari ini kita musyawarah mengevaluasi kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan. Setelah hari ini kita sudah musyawarah, nanti di tengah jalan kita mendak. Karena yang penting saat ini semua kabupaten kota menganggaran untuk kesehatan supaya masyarakat yang terpencil pun bisa terjangkau. Untuk tenaga medis kita sebetulnya secara hitungan sebetulnya tidak terlalu banyak lagi, itu sudah 90% lebih lah. Memang yang agak sulit memang masih di wilayah-wilayah terpencil, kalau di wilayah Kota Baru itu di pulau-pulau seperti itu. Itu yang masih susah untuk tenaga medisnya di sana, ditempatkan di sana. Dalam kegiatan ini, Gubernur Muhyiddin menyerahkan penghargaan dan apresiasi bidang kesehatan kepada kabupaten dan kota dengan capaian dan kategori kesehatan terbaik. Penghargaan dan komitmen yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pembangunan kesehatan yang optimal, menjangkau dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya Tanah Bumbu mendapatkan penghargaan Posyandu berprestasi bidang kesehatan. Pemirsa, guna meningkatkan pelayanan khususnya bagi penderita orang dengan gangguan jiwa, Puskesmas Kuandangan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjalankan puskesmas khusus bagi pasien ODGJ yang ada di Desa Purwosari. Selain melayani pemeriksaan psikologi pasien, juga diberikan berbagai pelatihan keterampilan. Puskesmas Kuadungan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur menjadikan Desa Purwosari sebagai proyek percontohan penanganan pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Program ini dilaksanakan dengan melalui Posyandu Jiwa Mantap Saras yang khusus melayani pasien ODGJ dan dilaksanakan pada tanggal 11 setiap bulannya di desa setempat. Dalam pelaksanaan Posyandu Jiwa Mantap Saras ini, pihak puskesmas tidak hanya dibantu perangkat desa, tetapi juga menggandeng sejumlah relawan yang berasal dari masyarakat sekitar. Di posyandu ini, selain memberikan konsultasi psikologis, petugas juga memberikan pelatihan keterampilan kepada para pasien agar mereka dapat mandiri. Kepala Puskesmas Kuadungan Firdiansyah Selasa 11 November mengatakan, terdapat kader jiwa yang mendampingi pasien ODGJ agar tidak kambuh atau berperilaku agresif. Pantau perkembangannya, apakah rutin minum obat, ataukah ada gejala atau kondisi yang
dirasakan mau kambuh ya pasien-pasien ini tadi. Jadi itu dipantau oleh kader jiwa kita setiap bulan. Kita lakukan pemeriksaan ulang. Kalau ada gejala kita evaluasi, sekiranya kita bisa obati di puskesmas, kita obati di puskesmas. Kalau tidak bisa, kita rujuk ke rumah sakit. Ini adalah itu dari pertama itu adalah inovasi dari Puskesmas Kuadingan, akhirnya menjadi pilot project adalah Desa Purwosari. Kebetulan setelah kita jaring ternyata banyak sekali masyarakat Desa Purwosari yang menderita gangguan jiwa. Di Desa Purwosari terdapat 30 ODGJ, rata-rata merupakan pasien yang menggunakan fasilitas BPJS karena berasal dari keluarga kurang mampu. Pihak puskesmas juga menyediakan fasilitas mobil ambulans untuk membantu pasien ODGJ mengambil obat di RSUD Dr. Suroto. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami menyapa Nusantara setelah jeda berikut. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian tanah air. Mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, serta menyerap hampir 97% total tenaga kerja di Indonesia. Selengkapnya, Indonesia Bergerak, Jumat 14 November 2025, 19.30 waktu Indonesia Tengah, di Sultra TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Mineral dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan
Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Dari tangan-tangan pegawai PLN UIP Sulawesi, mengalir semangat untuk menyalakan cahaya pengetahuan di benak generasi muda. Melalui program Employee Wellbeing, PLN menginisiasi gerakan PLNers berbagi buku sebagai bagian dari program relawan pegawai di dunia pendidikan. Lebih dari 200 buku disumbangkan ke Rumah Baca Filosofia untuk mendukung peningkatan minat baca dan literasi anak negeri. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan, pelatihan, dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Serikandi PLN UIP Sulawesi dukung UMK Poklasar Menara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya, tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Suku Dayak Meratus, salah satu suku yang mendiami Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melihat seperti apa kearifan lokal, ritual adat, serta budaya, saksikan di Mata Indonesia, Sabtu 15 November pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Sultra TV. Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maxi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maxi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian tanah air. Mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, serta menyerap hampir 97% total tenaga kerja di Indonesia. Selengkapnya, Indonesia Bergerak, Jumat 14 November 2025, 19.30 waktu Indonesia Tengah, di Sultra TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya, tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian tanah air. Mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, serta menyerap hampir 97% total tenaga kerja di Indonesia. Selengkapnya, Indonesia Bergerak, Jumat 14 November 2025, 19.30 waktu Indonesia Tengah, di Sultra TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Terima kasih Anda masih bersama kami menyapa Nusantara. Pemirsa, pemerintah memastikan bahwa 45.000 sumur minyak warga bisa beroperasi pada Desember 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Selasa menyebut dengan kehadiran payung hukum, masyarakat dapat mengelola sumur minyak dengan tenang tanpa ada pihak yang menakut-takuti. Pemerintah memastikan bahwa distribusi sumber daya alam termasuk minyak bumi bukan hanya milik kalangan elit, melainkan juga hak masyarakat di tanah air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 November mengatakan terdapat 45.000 sumur minyak milik warga yang tersebar di sejumlah wilayah. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mempercepat penyusunan regulasi agar puluhan ribu sumur minyak tersebut memiliki payung hukum yang jelas. Bahlil menyebut regulasi ditargetkan selesai pada Desember mendatang sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang. Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan masyarakat dan berikan keadilan dan sesuai dengan pasal 33 dan 45, lakukan. Jangan sedikit pun mundur. Saya bikin permennya. Ini sekarang, jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini, bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember, mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak. Tanpa ada ketakutan di seluruh wilayah yang punya penghasil minyak itu. Bahlil mengatakan bahwa penerbitan regulasi ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Penggunaan sumur minyak oleh warga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata kelola sumur minyak rakyat. Kebijakan tersebut menempatkan pengelolaan minyak yang dapat dilakukan oleh koperasi, BUMD maupun UMKM dengan standar keselamatan dan pengawasan lingkungan secara ketat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, gerakan memasyarakatkan makan ikan terus digaungkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui gelaran Sentral Java Fish Market 2025. Tingkat konsumsi masyarakat Jawa Tengah terhadap hasil perikanan dinilai terus meningkat, di mana tingkat konsumsi ikan pada tahun 2023 sebesar 37,22 kg per kapita. Sementara pada tahun 2024 naik sekitar 7,84% atau setara 40,14 kg per kapita. Meski meningkat positif, namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengkampanyekan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan kepada masyarakat khususnya kalangan anak dan pelajar. Salah satunya melalui perhelatan agenda Sentral Java Fish Market yang digelar di Kota Semarang Selasa 11 November. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi positif meningkatnya konsumsi perikanan di Jateng. Bahkan ia mendorong pangan akuatik atau jenis makanan yang berasal dari perairan sebagai alternatif sumber pangan Jateng yang nantinya dipadukan dengan program makan bergizi gratis atau MBG.
Itulah yang lagi kita dorong terus, sehingga satu, bahwa kebutuhan protein anak-anak kita itu bisa dipenuhi dengan berkualitas. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita untuk bisa memberdayakan para nelayan kita. Nelayan ini kan selama ini masih belum banyak yang bisa kita lakukan. Dengan program ini kami sangat-sangat berharap kita berkolaborasi bersama, sehingga benar-benar program dari pemerintah pusat yang MBG ini juga mencerdaskan anak-anak kita, tapi juga memberdayakan semua potensi yang ada. Nah, perlu ada edukasi kebar makan ikan secara masif ke masyarakat, bahwa ikan itu sebenarnya punya gizi yang bagus, mengandung omega yang bagus untuk pertumbuhan otak, ya. Dan bahkan 1 gram ikan itu mengandung 0,22 gram protein dibandingkan dengan ayam dan telur itu jauh lebih tinggi ikan. Dalam kegiatan hasil kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng ini diisi serangkaian acara. Di antaranya edukasi perikanan, makan bakso ikan bersama 500 siswa SD, hingga lomba memasak olahan ikan. Makanya kita udah keempat ya dengan Dinas Kelautan Perikanan Pemprov Jawa Tengah, kita udah keempat kali ini melakukan kegiatan seperti ini. Itu dalam rangka edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah, dan kepada tentu orang tua juga. Potensi perikanan di Jateng baik perikanan tangkap dan budidaya terbilang cukup tinggi, di mana setiap tahunnya mampu menghasilkan sekitar 500.000 ton ikan budidaya dan 400.000 ton untuk perikanan tangkap. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan terus menggencarkan edukasi investasi bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Pekalongan, Jawa Tengah. Ketika misalkan ada harga yang antusiasme tinggi terlihat dari para peserta yang mengikuti setiap sesi Fintalk 2025 yang berlangsung di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 11 November. Acara ini menjadi bagian dari upaya Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Bursa Efek Indonesia BEI dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan generasi muda. Kepala Wilayah Jawa Tengah Bursa Efek Indonesia, Fani Rifki El Fuad, mengungkapkan agenda Fintalk ini menjadi bagian dari rangkaian panjang Bulan Inklusi Keuangan yang melibatkan berbagai industri jasa keuangan. Adapun tahun ini, BEI menggandeng Universitas Pekalongan sebagai mitra utama, mengingat kampus tersebut telah lama aktif mengembangkan galeri investasi bagi mahasiswa. Lewat Fintalk, mahasiswa diajak untuk berani melangkah dari kebiasaan menabung ke tahap berinvestasi secara cerdas dan aman. Apa istilahnya, tips-tips dalam berinvestasi secara baik dan benar di pasar modal. Karena kita menganggap literasi saja tidak cukup, inklusi saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan pengetahuan yang cukup ya untuk bekal mulai berinvestasi di pasar modal. Sepanjang Oktober 2025 terdata sekitar 700 akun investor saham baru telah dibuka oleh mahasiswa Unikal. Angka itu menambah jumlah investor saham di Kota Pekalongan yang kini telah mencapai 31.400 orang, naik 8.000 investor dibanding awal tahun. Dalam mendorong antusiasme generasi muda, BEI dan OJK juga memberikan insentif awal sebesar Rp25.000 bagi mahasiswa yang membuka rekening saham. Langkah ini dimaksudkan sebagai pemicu kebiasaan berinvestasi sejak dini, sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam mengelola keuangan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Kantor Imigrasi Kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Jayapura mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak hingga Oktober 2025 mencapai 5,3 miliar rupiah dari target sebesar 3,6 miliar rupiah. Kantor Imigrasi Kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi TPI Jayapura mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP 2025 mencapai 5 miliar 338 juta rupiah dari target sebesar 3 miliar 601 juta rupiah.
Pendapatan tersebut melampaui target karena banyak permintaan pembuatan paspor oleh masyarakat dengan nilai mencapai 3 miliar 84 juta rupiah, serta penerbitan izin tinggal keimigrasian yang mencapai 2 miliar 283 juta rupiah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura, Sutejo di Jayapura, Selasa 11 November mengatakan pencapaian tersebut berkat optimalisasi pelayanan dari seluruh tim kantor imigrasi Jayapura dengan perluasan pelayanan jemput bola. Ya, selain kita melakukan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi, ya, kita juga melakukan layanan paspor jemput bola. Ya, kita menyisir ke komunitas, ke SMA, sekolah SMA, kemudian ke perguruan tinggi juga kita sudah lakukan, dan kita juga melakukan layanan paspor ke Kabupaten Jayawijaya di Wamena. Ia pun optimistis dalam sisa 2 bulan terakhir pada Desember 2025 mendatang bisa mencatatkan PNBP mencapai 7 miliar rupiah. Sementara itu, di tahun 2026 mendatang, Imigrasi Jayapura mendapatkan target sebesar 10 miliar 750 juta atau naik sekitar 200% dibandingkan target sebelumnya. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Menyapa Nusantara akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian tanah air. Mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, serta menyerap hampir 97% total tenaga kerja di Indonesia. Selengkapnya, Indonesia Bergerak, Jumat 14 November 2025, 19.30 waktu Indonesia Tengah, di Sultra TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Iya. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita pasti akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Berkat donasi yang disalurkan oleh pegawai PLN UIP Sulawesi, Ibu Risna, salah satu penerima manfaat program Light Up the Dream 2025, merasa sangat terbantu. Rumah yang ditempati satu keluarga dengan menumpang listrik ke tetangga telah menjadi masa lalu. Kini, ia dan 40 penerima manfaat lainnya berhak memiliki listrik sendiri dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Melalui program Inspiring Serikandi Women Support Women, Serikandi PLN UIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Mandara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK, sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Dari Sumpah Pemuda, PLN tingkatkan keahlian pemuda-pemudi Kabupaten Konawe Utara melalui bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam. Sebanyak 40 peserta dibekali pengetahuan dasar dan keterampilan praktis sebagai satuan pengamanan profesional. Melalui program ini diharapkan peserta dapat menjadi tenaga satuan pengamanan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di dunia kerja. Setiap tetes air
adalah anugerah alam. Maksi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern. Maksi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Terima kasih Anda masih bersama kami menyapa Nusantara. Pemirsa, kapal feri MV Horizon 9 bertabrakan dengan kapal tanker di perairan Singapura pada Senin. Insiden yang melibatkan kapal tujuan Batam Singapura itu mengakibatkan kerusakan di bagian depan kapal. Namun seluruh penumpang dinyatakan selamat. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam mengonfirmasi terjadinya kecelakaan kapal feri MV Horizon 9 yang bertabrakan dengan kapal tanker LA Digwe di perairan Singapura. Insiden terjadi Senin 10 November saat kapal feri bertolak dari Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam menuju Singapura. Kepala KSOP Khusus Batam M. Takwim Masuku mengatakan tabrakan tersebut mengakibatkan kerusakan di bagian depan kapal, namun seluruh penumpang dipastikan selamat. Konfirmasi dan koordinasi kami setelah kejadian tersebut, kapal tersebut mengangkut 165 penumpang, 21 warga Indonesia dan sisanya adalah warga asing. Dan ke 165 penumpang semua selamat dievakuasi. Kapal MV Horizon 9 dilaporkan mengangkut 7 orang kru dan 165 penumpang, termasuk 21 warga negara Indonesia dan penumpang asing dari berbagai negara. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke Pelabuhan Harbourfront Singapura. Takwim menjelaskan, pasca insiden KSOP Khusus Batam langsung melakukan koordinasi dengan perusahaan operator feri dan otoritas pelayaran Singapura. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan pelayaran serta menjaga kelancaran arus transportasi laut di jalur internasional Batam Singapura. Hingga kini penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak otoritas Singapura dan kapal masih dalam proses pemeriksaan teknis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engiela Cantikyu, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan 7 bom rakitan terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Bom ditemukan di 2 lokasi berbeda termasuk masjid, sekolah, dan bank sampah. Seluruh bahan peledak kini diamankan tim Gegana untuk kepentingan penyelidikan. Kepolisian Daerah Metro Jaya menemukan total 7 peledak rakitan dalam penyelidikan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 11 November, Dansat Brimopolda Metro Jaya KBP Henik Marianto menjelaskan, 2 peledak telah meledak di lokasi pertama, yakni Masjid SMA Negeri 72. 2 peledak lain yang juga meledak namun tidak sempurna ditemukan di lokasi kedua, yakni bank sampah. Total di TKP kami temukan 7 buah bom dengan rincian sebagai berikut. Di TKP 1 itu 2 bom sudah meledak dengan aktivasi receiver yang dikendalikan dengan remote control, yang remote-nya kami temukan di Taman Baca. Kemudian 2 TKP, di TKP kedua ditemukan 2 bom sumbu bakar dengan casing pipa 3/4 inci, kondisi sudah meledak namun tidak sempurna. Di bank sampah, petugas juga menemukan 2 peledak yang belum meledak serta 1 peledak aktif di Taman Baca. Seluruh peledak yang masih aktif telah diamankan ke Markas Gegana Satuan Brimob Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi menyebut ke-7 peledak tersebut berdaya ledak rendah dan memiliki kesamaan dengan bahan-bahan yang ditemukan di rumah terduga pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. Dari Jakarta, Sanyadinda Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.
Pemirsa, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya mengungkapkan alasan pelaku peledakan SMA Negeri 72 Jakarta menulis nama-nama teroris di senjata mainan yang dibawa saat melancarkan aksinya. Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya mengungkapkan alasan pelaku peledakan SMAN 72 Jakarta menulis nama-nama teroris di senjata api mainan yang dibawa saat melancarkan aksinya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Maindra Eka Wardana, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 11 November, mengatakan nama-nama di senjata mainan yang dibawa terduga pelaku menunjukkan tokoh-tokoh yang diduga menginspirasinya melakukan tindakan kekerasan. Ia mengatakan tokoh-tokoh dari Amerika dan Eropa tersebut memiliki ideologi ekstremisme, terorisme, neo-Nazi, dan white supremacy. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di-capture oleh ABH dari berbagai negara ya. Jadi ada yang negara dengan konstitusinya menyebut itu terorisme, ada yang menganggap itu ekstremisme dan sebagainya. Nama tokoh yang tertulis antara lain Eric Harris dan Dylan Klebold yang terlibat penembakan di sekolah di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1999. Dylan Roof yang terlibat penembakan di gereja Charleston, Amerika Serikat tahun 2015. Dan Alexander Bissonnette yang terlibat penyerangan masjid di Kanada. Menurutnya, terduga pelaku sudah mulai merencanakan aksinya sejak awal tahun. Namun, ia belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut terkait motif yang sebenarnya karena masih dirawat di RS Polri. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, sebanyak 13 delegasi negara kawasan Pasifik hadir dalam pembukaan Indonesia Pacific Cultural Synergy 2025 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menggelar pembukaan Indonesia Pacific Cultural Synergy atau IPEX 2025 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa 11 November 2025. Sebanyak 13 delegasi dari negara-negara kawasan Pasifik hadir dalam kegiatan yang mengusung tema Celebrating Shared Cultures and Community Wisdom. Mereka berasal dari Indonesia, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, New Caledonia, Kiribati, Marshall Island, Nauru, Palau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, dan Timor Leste. Kegiatan ini mempertemukan pemimpin budaya, seniman, akademisi, dan komunitas dari berbagai negara Pasifik untuk memperkuat jejaring kerjasama lintas budaya demi pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi budaya Indonesia dengan negara-negara Pasifik ini dimaksudkan untuk membuat sebuah kolaborasi kerjasama sinergi dengan negara-negara di Pasifik. Ada sekitar 17 negara di Pasifik yang hadir sekarang ini 13 negara. Ada dari negara-negara Melanesia, Papua New Guinea, Solomon Island, Vanuatu, Fiji, kemudian dari negara-negara Pasifik lain seperti Tonga, Tuvalu, Kiribati, Mikronesia, dan lain-lain. Kesamaan budaya, kesamaan ekspresi budaya, dan juga merupakan bagian dari budaya maritim. Kita juga menghadapi beberapa persoalan yang sama, termasuk perubahan iklim dan lain-lain, ya terutama di kepulauan-kepulauan yang ada. Melalui IPEX 2025, pemerintah berharap terbentuk kolaborasi nyata antar negara Pasifik, khususnya dalam melindungi warisan budaya dan mendorong kreativitas seni. Acara IPEX 2025 akan berlangsung selama 3 hari, mulai 11 hingga 13 November 2025. Sebelumnya telah digelar program pra-acara residensi budaya yang melibatkan perwakilan dari 10 negara Pasifik dan 6 provinsi di Indonesia Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Johannes Viandinando, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami menyapa Nusantara setelah jeda berikut.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian tanah air. Mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, serta menyerap hampir 97% total tenaga kerja di Indonesia. Selengkapnya, Indonesia Bergerak, Jumat 14 November 2025, 19.30 waktu Indonesia Tengah, di Sultra TV. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. Di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Setiap tetes air adalah anugerah alam. Maksi Air Bederau dengan teknologi filtrasi modern, Maksi menjaga kejernihan dan kemurnian tanpa menghilangkan manfaat alami di dalamnya. Maksimalkan harimu dengan Pembangunan masjid ini diharapkan rampung tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat khususnya di bulan Ramadan nanti. Personel Gabungan TNI Polri melaksanakan apel gabungan dalam rangka antisipasi. Dalam rapat koordinasi itu, KSOP Kendari sepakat untuk memperbaiki beberapa layanan. Dari Kendari, tim liputan Sultra TV melaporkan. Kali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra mengenai adanya transformasi digital. di Balai POM itu, Jadi kan kemarin mau ngurus satu produk gitu. Tapi kita harus dibantu loh. Harus dibantu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita masih akan kembali tetap bersama kami di Sudut Sultra. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Suku Dayak Meratus, salah satu suku yang mendiami Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melihat seperti apa kearifan lokal, ritual adat, serta budaya, saksikan di Mata Indonesia, Sabtu 15 November pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Sultra TV. Terima kasih Anda masih bersama kami menyapa Nusantara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa bertolak ke Sydney, Australia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Ada sejumlah agenda yang akan dijalani Presiden dalam kunjungan itu, termasuk bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Sebelum bertolak, Presiden juga sempat memimpin rapat dan memberikan arahan kepada jajarannya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak dari tanah air untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada Selasa 11 November. Di mana dalam kunjungannya ke kota Sydney, Presiden dijadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Hal ini diungkapkan dalam unggahan di akun media sosial resmi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta keterangan pers oleh Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, di mana disebutkan pula bahwa kunjungan tersebut kian menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan Australia. Tentu komitmen ini tak berjalan satu arah, pemirsa, di mana sebelumnya Perdana Menteri Albanese telah lebih dahulu berkunjung ke Jakarta pada bulan Mei 2025 lalu. Adapun dalam kunjungan Presiden Prabowo yang menjadi kunjungan balasan ini, kedua pemimpin negara akan melakukan pertemuan empat mata. Ada pula upacara kenegaraan yang akan dihadiri Presiden Prabowo, juga sejumlah pertemuan lain akan membahas kerjasama di berbagai bidang. Sebelum bertolak, Presiden juga sempat menggelar rapat di Pangkalan Negara Halim Perdana Kusuma, di mana ia memberikan arahan soal pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan juga berorientasi pada hasil nyata bagi rakyat. Presiden juga sempat memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan memastikan bahwa penyerapan anggaran berjalan optimal jelang berakhirnya tahun 2025. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Sucino Kaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Ombudsman RI menggelar rapat kerja nasional Kota Batu, Jawa Timur pada Senin. Rekarnas ini menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja periode 2021 hingga 2025 sekaligus menyiapkan langkah strategis menuju peningkatan kualitas pelayanan publik 5 tahun ke depan. Ombudsman RI menyampaikan perubahan sistem penilaian kelembagaan yang mengacu pada 4 dasar penilaian, di antaranya kemampuan sumber daya dan sarana prasarana, prosedur pelayanan, persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan, serta pengelolaan pengaduan publik. Kecepatan respons pemerintah daerah terhadap rekomendasi Ombudsman juga akan masuk dalam indikator penilaian. Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, dalam agenda Rakernas di Batu, Malang, Senin 10 November, menyebutkan bahwa melalui sistem penilaian baru ini, lembaganya menegaskan akan terus menjaga transparansi, memperkuat pengawasan, serta menekan potensi maladministrasi demi pelayanan publik yang lebih berkualitas. Kita tidak lagi memberikan penilaian kepada kepatuhan pada standar pelayanan publik, tetapi sudah menjadi opini pengawasan pelayanan publik, namanya OPP, opini pengawasan pelayanan publik, atau disebut opini ombudsman seperti BPK. Nah, nanti ada 2 kategori, dua jenis penilaian opini ombudsman. Yang pertama adalah pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan yang kedua adalah kepatuhan pada standar pelayanan. Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman juga menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Kota Batu dan Malang. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan maladministrasi. 3 daerah di Malang Raya saat ini telah masuk dalam zona hijau dengan skor kepatuhan di atas 80. Dari Batu, Jawa Timur, Ahmad Saif Hajarani, Kantor Berita Antara mewartakan. Selanjutnya, Mass Rapid Transit Jakarta meluncurkan inovasi pembayaran digital bernama Allride hasil kolaborasi dengan GoPay dan Tailalat di stasiun MRT Blok M Jakarta pada Selasa. Stasiun ini telah dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam ringan APAR. Membayar tiket MRT di Jakarta tak hanya lewat kartu, tapi sekarang bisa dengan memakai gantungan lucu. Allride resmi diluncurkan di stasiun MRT Blok M Jakarta Selasa 11 November sebagai produk inovasi hasil kolaborasi MRT Jakarta, GoPay, dan seniman Tahi Lalat untuk memberikan pengalaman transportasi yang lebih praktis dan menyenangkan. Produk teranyar tersebut menghadirkan Allride Charm dan Allride World yang menggabungkan sistem pembayaran digital, merchandise, dan desain visual unik dari Tahi Lalat. Director of Business Development MRT Jakarta, Farshad Mahfud menjelaskan, pengguna dapat melakukan pembayaran langsung dengan menempelkan ponsel atau gantungan yang terhubung ke aplikasi GoPay tanpa harus ke loket. Saldo dapat diisi ulang dan dikendalikan melalui aplikasi, termasuk fitur blokir jika gantungan hilang. Yang berbeda dari yang sebelumnya adalah kita selalu mencoba mengamati behavior dari pengguna MRT, ya. Jadi gimana caranya supaya mereka selalu kita manjakan dan selalu ingin terus naik public transport. Salah satunya adalah cara pembayaran ini. Cara pembayaran dengan menggunakan Allride Charm ini saat ini tidak perlu lagi harus ke loket, ya. Kasihan teman saya yang di loket nanti capek gitu ya menghadapi Anda semua gitu ya. Nah, ini sekarang cukup bisa dengan handphone masing-masing sudah bisa di pairing, bisa di top up. Itu yang pertama tadi dibilang lebih nyaman. Dan bagi GoPay sendiri, kami sangat bangga dan sangat senang bisa berkolaborasi dengan MRT sebagai satu penyedia sistem transportasi paling penting di Jakarta. Dan dengan adanya Allride Charm ini, kami berharap bahwa
kombinasi antara merchandising, public transport, dan juga sistem pembayaran bisa menimbulkan atau memberikan suatu pengalaman baru bagi para pengguna yang mana cara pembayarannya menjadi lebih mudah dan juga menjadi lebih cepat. Para pengguna bisa mendapat cashback hingga Rp10.000 saat membeli menggunakan GoPay, serta mendapat diskon 20% untuk perjalanan menggunakan MRT. Kolaborasi tiga dunia transportasi publik, teknologi, dan kreativitas ini diharapkan menjadi langkah baru dalam membangun gaya hidup digital dan mobilitas modern di ibu kota. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, untuk pertama kalinya Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah perhelatan 17 Southeast Asia U18 and U20 Athletic Championship yang digelar pada tanggal 15 hingga 18 November 2025 di Stadion Madia Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita menyapa Nusantara. Saya Wartiansi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah kejuaraan atletik bergengsi tingkat Asia Tenggara pada 15 hingga 18 November. Ajang bertajuk 17 Southeast Asia 18 and Under 20 Athletics Championship tersebut akan dilangsungkan di Stadion Madia Sumut. Wakil Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB Pasi Tigor Tanjung yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Penyelenggara pada konferensi pers di kantor Gubernur Sumut Selasa 11 November menyebutkan sebanyak 285 atlet atletik dari 10 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan bertanding pada perhelatan ini. Adapun kejuaraan ini mempertandingkan sebanyak 63 nomor perlombaan, 39 nomor pertandingan putra dan putri U18, serta 24 nomor putra dan putri U20. Tadi atletnya 200, belum ditambah tambahan dari Sumut, barangkali akan mencapai 285 gitu ya, jumlah atlet yang akan ikut dari 10 negara ini. Untuk nomor pertandingannya Pak, ada berapa? 63 nomor perlombaan, terbagi di Under 18 dan Under 20. Ada juga nanti estafet campuran ya, jadi 2 putra dan 2 putri, itu juga menarik nanti untuk kita saksikan. Tigor menambahkan kontingen Indonesia menurunkan sebanyak 50 atlet dan 70 ofisial pada agenda ini, yang merupakan hasil seleksi dari Kejurnas maupun Popnas dengan fokus pada nomor pertandingan jarak pendek dan lompat. Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Valeri Siregar, Kantor Berita Antara mewartakan.